Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi umat Islam akan merayakan Aidul Adha, hari raya kurban. Maka dari itu, kurban adalah penyembelihan hewan seperti domba, kambing, sapi dan onta dengan waktu yang tertentu dan syarat-syarat tertentu pula, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ekspresi ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam matan Syekh Ahmad Ibn Al-Husaini Al-Asfahani Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja atau Abu Syuja, bahwa ada 4 hal yang berpotensi menghalangi keabsahan kurban. Yang pertama adalah ketika hewan kurban yang hendak dikurbankan oleh umat Islam atau kita yang hendak berkurban, yaitu dalam keadaan buta, dan jelas bahwa hewan tersebut dalam keadaan buta. Yang kedua, hewan yang hendak kita kurbankan dalam keadaan pincang, dan itu pun jelas bahwa hewan tersebut dalam keadaan pincang. Dan yang ketiga adalah hewan yang hendak kita kurbankan, entah itu sapi, domba, kambing ataupun onta, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuhnya tidak normal. Dan yang keempat adalah hewan yang hendak kita kurbankan juga dalam keadaan kurus, artinya boleh jadi tidak ada sumsum di tubuhnya, atau dalam bahasa lain bisa dagingnya hilang dari tubuhnya, entah dia ditabrak oleh motor ataupun oleh mobil dan kendaraan yang lainnya. Dan yang terakhir, hewan yang hendak kita kurbankan dalam keadaan telinganya terpotong, ekornya juga terpotong. Hal-hal ini bisa berpotensi menghilangkan atau menghalangi keabsahan kurban. Hal-hal ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Al-Barra Ibnu Azib an Nabi SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada sunnah-sunnah dalam berkurban. Yang pertama adalah dengan melapaskan lapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah sunnah dari berkurban adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat adalah takbir Allahu Akbar. Dan yang terakhir, yang kelima, doa bil qabul, yaitu berdoa ketika berkorban agar korban yang kita kurbankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.